Ya, kalian harus mengetahui kecepatan frekuensi dari RAM yang kalian gunakan di laptop ya. Jadi masing-masing laptop itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun berada. Masih bertemu lagi bersama saya di channel Peternak Cilik. Oke kawan-kawan, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit melanjutkan ya pembahasan saya mengenai cara upgrade RAM ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin sedang menunggu-nunggu berita-berita seputar hewan, seputar binatang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya pengalaman saya ya. Jadi sebelum upgrade RAM kemarin, sekaligus untuk melanjutkan video tentang upgrade RAM yang kemarin. Oke, ini sedikit prolog ya dari saya ya. Jadi kita akan langsung ke tipsnya ya. Jadi sebelum masuk ke tipsnya, jadi saya ingin sharing pengalamannya karena saya untuk memutuskan untuk upgrade RAM sendiri ya teman-teman, karena mengingat sebenarnya ilmu untuk komputer itu mudah tapi mahal itu sahabat ya. Jadi sebenarnya itu mudah, tapi kan jika kita serahkan ke orang lain kita agak sedikit sayang ya uangnya ya. Jadi dari situ saya memutuskan untuk upgrade RAM sendiri, dan dari situ saya dapat ilmu yang banyak tentunya sahabat ya, dapat pengalaman, kemudian tentunya juga tidak mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Oke, kita akan langsung saja ya sahabat. Jadi pentingnya untuk upgrade RAM ya sahabat. Jadi banyak orang yang berpendapat bahwasanya dengan mengupgrade RAM kecepatan laptop kita itu akan meningkat. Jadi sebenarnya pernyataan ini tidak salah juga ya, tapi memang ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi dari kecepatan laptop kita ya, mulai dari jenis laptop kita, kemudian harddisk yang digunakan, dan sistem operasi yang digunakan, aplikasi yang digunakan, dan sistem operasi yang digunakan, aplikasi-aplikasi yang kita pakai, itu juga mempengaruhi daripada kecepatan laptop kita ya teman-teman. Jadi jika ada yang berpendapat mengupgrade RAM dapat mengatasi laptop yang lemot, memang nggak salah sih, tapi juga ada kurang tepat juga mungkin ya untuk beberapa kasus-kasus yang ada. Jadi oke, kita ini sedikit prolog lagi ya sahabat, maaf ya. Jadi kita akan lanjutkan tips yang pertama sebelum kita mengupgrade RAM ya. Yang pertama adalah kita harus perhatikan sistem operasi yang terpasang nih teman-teman. Jadi tiap laptop, tiap komputer itu mempunyai sistem operasi yang berbeda-beda ya. Dan dari perbedaan itu maka jumlah kapasitas RAM yang dipakai pun itu juga kita harus perhatikan betul-betul, karena setiap sistem operasi itu ada batas limit yang maksimal yang bisa tercapai ya. Jadi misalnya contoh seperti ini teman-teman. Untuk sistem operasi Windows 10 yang menggunakan sistem operasi 32 dan 64 itu berbeda ya sahabat. Jadi untuk sistem operasi yang 32 itu biasanya menggunakan atau batas limitnya adalah 4 GB RAM ya, 4 GB. Biasanya kan kita kalau beli laptop kan dengan sistem operasi 32 bit biasanya itu RAM-nya hanya 2 GB ya sahabat. Dan jika kita upgrade itu biasanya maksimal itu hanya bisa 4 GB ya. Jadi kita hanya bisa tambahkan 2 GB saja. Kemudian untuk yang 64 bit itu biasanya kapasitasnya bisa mencapai 128 GB RAM.
Itu juga karena tergantung pada CPU kita ya, atau Central Processing Unitnya kita, atau yang dimiliki laptop kita itu juga punya batas limit untuk membaca ya sahabat ya. Jadi jika kita upgrade-nya terlalu besar, maka yang selebihnya itu tidak akan terbaca. Jadi itu mungkin sayang aja ya, walaupun yang nggak akan mempengaruhi dari kinerja laptop kita, tapi kan sayang aja uangnya mungkin bisa buat beli nambah-nambah apa begitu ya sahabat ya. Gitu, karena RAM yang kita tahu kan ya nggak mahal tapi juga nggak murah juga ya. Yang 4 GB itu sekitar 300 ribuan mungkin ya, untuk yang RAM 4 GB ya. Memang nggak mahal sih itu, cuma kan ya sayang aja ya sahabat ya. Kemudian untuk tips yang kedua adalah ketahui tipe RAM ya. Kita harus paham mengenai tipe RAM yang akan kita gunakan. Itu adalah RAM itu dibagi jadi dua ya tipenya ya sahabat ya. Jadi yang pertama itu adalah tipenya SODIMM ya sahabat, SODIMM. Jadi itu SODIMM itu kepanjangan dari Small Outline Dual Inline Memory Module. Biasanya untuk SODIMM ini adalah RAM-RAM yang dipasang untuk laptop ya atau notebook ya. Ini biasanya jenisnya adalah SODIMM. Kemudian yang kedua adalah DIMM. DIMM itu adalah kepanjangannya adalah Dual Inline Memory Module. Ini biasanya digunakan untuk PC dan komputer ya, jangan sampai salah ya. Tiap slot ini nanti berbeda. Untuk yang SODIMM tidak akan bisa dipasang untuk komputer, begitu juga sebaliknya, karena slotnya nanti berbeda ya. Kemudian kalian harus tips yang selanjutnya ya, ini tips yang keberapa ya teman-teman? 3 ya. Kalian harus mengetahui kecepatan frekuensi dari RAM yang kalian gunakan di laptop ya. Jadi masing-masing laptop itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya pada laptop A terpasang RAM itu dengan kecepatan 2400 atau 2500, maka kalian harus beli yang sama ya teman-teman. Jadi yang kecepatannya itu 2400, jadi harus identik. Kemudian untuk tipenya kan ada DDR3, DDR4, DDR3L dan seterusnya yang lain-lain, itu juga harus disesuaikan. Jika laptop kalian itu DDR-nya 4 RAM-nya, RAM bawaannya, maka kalian harus upgrade-nya juga yang DDR4 yang sama. Itu adalah tipenya dan jumlah frekuensi yang bisa terbaca ya. Untuk DDR4 sendiri ini biasanya digunakan untuk maaf, untuk komputer atau laptop ya yang keluar itu biasanya menggunakan DDR4. Karena bisa jadi DDR2, DDR3 itu berbeda slotnya juga dengan yang dengan tipe DDR yang lain ya, maaf ya. Kemudian selanjutnya tadi frekuensi udah ya, frekuensi harus sama ya, karena kalau tidak sama biasanya RAM yang kita pasang itu tidak akan terbaca ya, atau akan mengikuti RAM bawaan kita, atau akan mengikuti RAM yang lebih kecil atau yang paling kecil, maaf, yang paling kecil yang ada di laptop atau komputer kita. Jadi kan sayang ya sahabat, kalau kita sudah upgrade RAM, kita keluar banyak uang, tapi malah nggak bisa terbaca. Walaupun sebenarnya tiap ini ya RAM atau tiap ya itu mempunyai garansi ya, jadi kita bisa tukarkan kalau memang tidak sesuai. Tapi kan masa kalau harus bolak-balik ke toko hanya untuk ngurusi seperti ini, saya kira sayang aja waktunya ya teman-teman. Jadi kita harus pastikan benar-benar itu untuk bisa dipasang di laptop kita. Kemudian selanjutnya nih, tips yang keberapa ini ya? Keempat ya sahabat. Itu sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda ya sahabat ya. Misalnya orang A itu kebutuhannya hanya untuk kantoran atau untuk guru yang hanya untuk membuka Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, untuk ngetik-ngetik saja kerjaannya. Maka sebenarnya untuk yang seperti itu kita upload atau kita upgrade ke sekitar 4 GB atau 6 GB itu sebenarnya sudah cukup lah ya, sudah cukup, nggak usah yang banyak-banyak. Tapi kalaupun mau banyak ya nggak apa-apa, tergantung budget kalian.
Kemudian untuk mungkin orang-orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat, Photoshop Pro, kemudian Adobe Pro dan lain-lain, ya mungkin sekitar 8 GB ke atas lah ya RAM-nya ya, itu sudah mulai ya bisa lah ya untuk edit-edit seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tips selanjutnya tentunya setelah kebutuhan harus disesuaikan dengan budget kalian ya teman-teman. Kalau budgetnya minim ya kita usahakan sesuaikan dengan budget kita lah ya, jangan terlalu memaksakan. Kemudian selanjutnya adalah pastikan laptop kalian itu bisa di-upgrade ya. Kenapa harus dipastikan? Karena tidak semua pabrikan laptop itu mempunyai atau dapat laptopnya itu dapat di-upgrade ya, atau dapat ditambah ya. Jadi kadang-kadang itu ada, memang nggak semuanya, ini sangat jarang ditemukan ya untuk laptop-laptop yang keluaran sekarang. Jadi tapi ada ya laptop yang memang slotnya itu hanya, jadi pabrikannya itu tidak menambahkan slot tambahan untuk kita mengupgrade atau menambah RAM kita. Jadi jika sudah seperti itu maka kita nggak bisa upgrade RAM ya, nggak bisa ya sahabat ya, harus ada slot tambahannya. Itu biasanya untuk laptop-laptop yang modern keluaran terbaru itu sudah ada, sudah dilengkapi dengan slot tambahan. Jadi kita hanya beli RAM saja yang baru nanti kita dipasang di situ. Jadi istilahnya sudah ada dudukannya ya, sudah ada tempat untuk memasangnya. Kemudian selanjutnya adalah tanyakan kepada orang yang tahu ya, seperti saya kemarin ya. Ini adalah tips terakhir ya, kita bertanya sama teman. Kemarin saya tanya teman, kemudian saya juga tanya sama pemilik toko-tokonya yang menjual RAM. Jadi saya dapat banyak ilmu dari situ ya. Jadi tapi jika sahabat-sahabat tidak percaya diri untuk mengupgrade RAM, ya saya sarankan untuk upgrade di tempat toko tersebut saja. Itu biasanya jaminan sudah pasti jadi ya. Hanya saja ya kita nambah sedikit ongkos untuk upgrade RAM. Biasanya ongkosnya ya nggak tahu, tiap kota berbeda sih ya. Jadi saya nggak bisa sebutkan. Nah jadi begitu teman-teman, beberapa tips dari saya sebelum kita upgrade RAM. Memang sedikit ruwet ya kelihatannya ya, tapi kalau kita memang benar-benar pengen tahu ilmunya, pengen belajar, sebenarnya ini manfaatnya sangat besar sekali ya sahabat. Nanti kita mungkin bisa ada orang yang ingin upgrade RAM, kita sudah bisa ya, bahkan bisa jadi mata pencaharian mungkin ya, selain digunakan sebagai untuk diri kita sendiri. Oke, jadi demikian tips dari saya ya, tips sederhana dari saya, mudah-mudahan dimanapun berada, dan sekurang-kurangnya atau ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga pemula. Ini adalah hasil dari apa yang saya baca dan saya pelajari di YouTube, kemudian saya terapkan juga, alhamdulillah kemarin setelah upgrade itu berhasil. Besok insya Allah saya akan maaf batuk sahabat, jadi ini bukan corona ya, insya Allah mudah-mudahan bukan. Jadi besok saya akan update lagi tentang RAM tentunya, dan cara memasangnya ya. Kemarin alhamdulillah sudah saya buatkan videonya, tapi belum saya sempat edit ya. Jadi demikian dari saya. Sekali lagi jaga kesehatan untuk teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Salam dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.